Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Regina M. Lumbanturuan, NIM 11 S25021. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum 5, yaitu tentang simulasi Monte Carlo estimasi waktu pembangunan gedung VT. Program ini merupakan aplikasi berbasis web yang dibuat menggunakan Streamlit untuk memperkirakan durasi pembangunan gedung Fakultas Informatika dan Teknik Elektro atau VT. Dengan metode simulasi Monte Carlo, metode ini digunakan karena proyek pembangunan memiliki banyak kapasitas seperti kondisi cuaca, keterlambatan material, atau perubahan desain yang dapat mempengaruhi waktu penyelesaian proyek. Dengan melakukan simulasi berkali-kali, pengguna menggunakan bilangan acak, program dapat memberikan estimasi durasi proyek secara probabilistik sehingga hasilnya lebih realistis dibandingkan estimasi tunggal. Program ini dibangun dalam beberapa bagian utama yang saling terhubung untuk memodelkan proyek, eh, menjalankan simulasi, serta menampilkan hasil analisis dalam bentuk visualisasi interaktif. Yang pertama itu konfigurasi aplikasi Streamlit. Pada bagian pertama, program dilakukan konfigurasi awal aplikasi Streamlit yang berfungsi untuk menyiapkan tampilan dashboard simulasi. Di bagian ini program mengimpor berbagai library yang dibutuhkan seperti Streamlit untuk membangun antar muka web, NumPy untuk memperhitungkan numerik dan proses rundown, Padas untuk mengelola data, serta Plotly untuk membangun grafik interaktif. Selain itu, program juga mengatur konfigurasi halaman menggunakan fungsi pengaturan aplikasi yang menentukan judul halaman, info aplikasi, serta layout tampilan agar halaman ditampilkan dengan mode lebar sehingga grafik dan dashboard dapat terlihat lebih jelas. Pada bagian ini juga ditambahkan styling menggunakan CSS untuk mempercantik tampilan antarmuka. Style tersebut digunakan untuk membuat header utama, kontak kotak informasi, kartu metrik, serta tampilan tahap proyek agar dashboard terlihat lebih rapi, menarik, dan mudah dipahami oleh pengguna. Secara keseluruhan, bagian ini berfungsi untuk menyiapkan struktur tampilan aplikasi sebelum simulasi dijalankan. Yang kedua itu kelas pemodelan sistem. Bagian kedua merupakan bagian inti dari program, karena pada bagian ini dibuat model sistem yang akan digunakan dalam simulasi Monte Carlo. Program mendefinisikan kelas yang digunakan untuk mempresentasikan setiap tahapan proyek pembangunan gedung serta proses simulasi proyek secara keseluruhan. Setiap tahapan proyek dimodelkan dengan menggunakan tiga estimasi durasi, yaitu optimik, Moskey, dan pesimistik. Estimasi optimistik menggambarkan waktu tercepat jika pekerjaan berjalan tanpa hambatan. Most, most likely menggambarkan waktu yang paling realistis, sedangkan parsimilitik menggambarkan waktu terlama jika terjadi berbagai kendala. Untuk menghasilkan durasi yang bersifat acak tetapi tetap realistis, program menggunakan distribusi triangular yang banyak digunakan dalam manajemen proyek ketika hanya tersedia tiga estimasi waktu tersebut. Selain durasi dasar, model juga memasukkan faktor risiko yang dapat mempengaruhi waktu penyelesaian pekerjaan. Risiko yang dimodelkan terdiri dari risiko diskrit dan risiko kontinu. Risiko diskrit merupakan risiko yang terjadi dengan probabilitas tertentu seperti keterlambatan material atau cuaca buruk yang dapat menambah durasi pekerjaan jika terjadi serangan risiko. Kontinu menggambarkan variasi produktivitas atau kompleksitas pekerjaan yang dapat mempengaruhi durasi secara
bertahap dan dimodelkan menggunakan distribusi normal. Melalui pendekatan ini, program dapat membenarkan ketidakpastian yang terjadi dalam proyek pembangunan secara realistis. Yang berikutnya itu ketiga, konfigurasi tahapan pembangunan gedung IT. Pada bagian program mendefinisikan struktur program eh, proyek pembangunan gedung PT yang akan disimulasikan. Proyek dibagi menjadi beberapa tahapan utama yang menggambarkan proses pembangunan gedung dari awal hingga selesai. Tahapan tersebut dimulai dari proses perencanaan dan perincian, kemudian dilanjut dengan persiapan lahan. Pembangunan fondasi dan struktur bawah pembangunan struktur beton 5 lantai, pemasangan dinding dan atap, instalasi sistem mekanikal dan elektrikal, pemasangan fasilitas laboratorium khusus hingga tahap finishing dan pengujian akhir. Setiap tahapan diberikan administrasi durasi berdasarkan 3 parameter waktu serta faktor risiko yang mungkin terjadi selama proses pembangunan. Selain itu, program juga mendefinisikan hubungan ketergantungan antara tahapan proyek. Ketergantungan ini menunjukkan bahwa suatu tahapan tidak dapat dimulai sebelum tahapan sebelumnya selesai. Dengan memasukkan hubungan dependensi ini, simulasi dapat mencerminkan urutan pekerjaan yang terjadi pada proyek eh, konstruksi secara lebih realistis. Berikutnya itu fungsi visualisasi plotly. Bagian berikutnya ini digunakan untuk menampilkan hasil simulasi dalam bentuk grafik interaktif agar lebih mudah dianalisis. Program menggunakan library plotly eh, untuk membuat berbagai jenis visualisasi yang menggambarkan hasil simulasi Monte Carlo. Eh, Salah satu grafik yang dihasilkan adalah distribusi durasi proyek yang menampilkan sebaran kemungkinan pada kemungkinan waktu penyelesaian proyek dari ribuan simulasi yang dilakukan. Grafik ini membantu pengguna memahami rata-rata durasi proyek dengan nilai median serta rentang kemungkinan waktu penyelesaian proyek. Selain itu, program juga menampilkan kurva probabilitas penyelesaian proyek menunjukkan menunjukkan peluang proyek selesai sebelum batas waktu tertentu sehingga dapat membantu dalam menentukan target deadline yang realistis. Em, Program juga menampilkan analisis jalur kritis atau critical path yang menunjukkan patahan proyek yang paling sering mempengaruhi durasi total proyek. Tahapan yang sering berada pada jalur kritis merupakan tahapan yang perlu mendapat perhatian khusus karena keterlambatan pada tahapan tersebut dapat menyebabkan keterlambatan proyek secara keseluruhan. Selain itu, terdapat grafik distribusi durasi setiap tahapan proyek serta analisis kontribusi risiko yang menunjukkan tahapan mana yang paling besar mempengaruhi ketidakpastian durasi proyek. Visualisasi ini membantu pengguna memahami hasil simulasi secara lebih intuitif dan mendukung pengambilan keputusan dalam manajemen proyek. Em, yang berikutnya itu fungsi utama Streamlit. Bagian ini merupakan bagian utama aplikasi yang menghubungkan seluruh komponen program pada bagian ini. Dibuat antarmuka interaktif yang memungkinkan pengguna menjalankan simulasi dan melihat hasil analisis secara langsung melalui dashboard. Eh, program Program menyediakan panel eh, pengaturan pada bagian sidebar yang memungkinkan pengguna mengubah berbagai parameter simulasi seperti jumlah iterasi simulasi, estimasi durasi tahapan proyek, serta skenario deadline proyek. Setelah parameter ditentukan, pengguna dapat menjalankan simulasi dengan
menekan tombol yang tersedia pada aplikasi. Metode ketika simulasi dijalankan, program akan melakukan ribuan iterasi simulasi Monte Carlo untuk menghasilkan berbagai kemungkinan durasi proyek. Hasil simulasi kemudian dianalisis untuk menghitung rata-rata durasi proyek median, serta interval kepercayaan yang menunjukkan rentang waktu penyelesaian proyek dengan tingkat keyakinan tertentu. Selain itu, program juga menghitung probabilitas proyek selesai sebelum deadline yang telah ditentukan serta menampilkan berbagai grafik visualisasi hasil simulasi. Melalui dashboard, Melalui dashboard, eh, pengguna dapat dengan mudah mengevaluasi risiko keterlambatan proyek serta memahami faktor yang mempengaruhi durasi pembangunan. Berikutnya, itu menjalankan aplikasi. Bagian terakhir program memastikan bahwa aplikasi dapat dijalankan dengan benar ketika file program dieksekusi. Pada bagian ini, program memanggil fungsi utama yang berisi seluruh logika aplikasi sehingga dashboard tersebut Streamlit dapat dijalankan dan diakses melalui browser. Untuk menjalankan aplikasi, pengguna dapat menggunakan perintah Streamlit pada terminal sehingga aplikasi akan terbuka secara otomatis di browser dan pengguna dapat langsung menjalankan simulasi serta melihat hasil analisis yang dihasilkan oleh program. Kesimpulannya, program ini memanfaatkan metode simulasi Monte Carlo untuk memperkirakan durasi pembangunan gedung VT dengan memperhatikan berbagai ketidakpastian yang mungkin terjadi selama proyek berlangsung. Dengan menjalankan simulasi dalam jumlah besar, program dapat memberikan estimasi waktu penyelesaian proyek serta probabilistik menghitung peluang waktu keterlambatan proyek serta mengidentifikasi tahapan yang paling berpengaruh terhadap durasi proyek. Hasil analisis yang disajikan dalam bentuk visualisasi interaktif membantu mengambil keputusan dalam merencanakan proyek secara lebih realistis dan berbasis data. Sekian penjelasan praktikum 5 saya. Terima kasih.